Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo anak-anakku sekalian. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, tetapi dalam bab yang masih sama, yaitu berkarya seni lukis. Tentunya saya ingatkan bahwa untuk kegiatan atau tema ini masih tetap untuk kelas 3 MTS. Dan saya harapkan bahwa seluruh kelas 3 mampu memperhatikan, mencermati video yang tentunya saya bagikan pada kesempatan hari ini. Dan mudah-mudahan bisa dipelajari serta diambil inti pembahasan yang tentunya dibahas pada hari ini. Baik anak-anakku sekalian, karena ini adalah pertemuan kedua atau pertemuan ketiga di kelas 3. Tentunya saya harapkan beberapa pertemuan sebelumnya itu mampu bisa menjadikan stimulus atau rangsangan kepada kalian untuk lebih giat di dalam proses belajar, baik yang berada di rumah ataupun dimanapun, tetap harus bersiap siaga di dalam menerima materi yang tentunya saya akan bagikan. Nah anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa kalian subscribe, like, komen ataupun share ya kepada teman-teman kalian ya. Sebelum kita melanjutkan, silahkan subscribe, like, komen ataupun share untuk materi yang saya berikan pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian, di minggu sebelumnya saya memberikan materi terkait dengan berkarya seni lukis. Nah, pada hari ini dengan sesingkat-singkatnya, saya tidak akan lama, akan melanjutkan tema berkarya seni lukis, tetapi dengan judul tema seni lukis. Ya, pembahasannya berkarya seni lukis, tetapi tema pertemuan hari ini adalah tema seni lukis. Agak sedikit bingung? Oke, jadi di dalam kategori atau di dalam pembahasan berkarya seni lukis itu ada tema. Tema apa? Tema di dalam pembahasan karya seni lukis. Dan tema ini bukan hanya dalam konteks seni lukis saja, tetapi dalam menggambar pun ada tema, gitu kan? Pembahasan terkait dengan tema yang akan disusun, tema yang akan diungkap, tema yang akan dibuat, tema yang akan dibikin, pasti ada. Ya, maka di sini dalam lingkup berkarya seni lukis itu ada tema seni lukis. Oke, anak-anakku sekalian, untuk tema seni lukis kiranya dapat kita sebutkan ada 6 tema yang tentunya tergolong kepada berkarya seni lukis. Tema yang pertama yaitu manusia dengan dirinya sendiri. Ya, Tema yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri.
Oke, sebelum saya melanjutkan ke tema yang kedua, perlu kalian ketahui bahwa tema di sini nanti manfaatnya untuk apa? Kan begitu. Kenapa belajar tema? Nah, manfaat dari kita belajar tema diantaranya adalah kalian mampu membedakan dan menyebutkan ya tema yang kalian buat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian mampu menyebutkan dan menentukan seni lukis atau lukisan yang kalian lihat. Nah, itu masuk ke dalam tema apa? Begitu. Sehingga kalian nanti bisa menentukan seni lukisan ini masuk ke tema apa. Nah, begitu ya, saya kira secara sederhananya. Nah, jadi tema yang pertama adalah manusia dengan dirinya sendiri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Ketiga, manusia dengan alam sekitarnya. Keempat, manusia dengan alam benda. Kelima, manusia dengan aktivitasnya. Keenam, manusia dengan alam khayal. Nah, jadi ada 6 tema seni lukis ya yang tentunya harus kita ketahui. Yang selanjutnya kita akan bahas satu persatu dengan diiringi contoh. Oke, tema seni lukis. Tema seni lukis yang bertemakan manusia dengan dirinya sendiri. Maksudnya itu pang-pangan lukisan, hasil lukisan, sebuah lukisan yang dimana menggambarkan dirinya sendiri. Seperti itu. Contohnya seperti ini, seperti yang di layar, ya kalian ketahui. Ya, itu tema manusia dengan dirinya sendiri. Ya, manusia dengan dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Tema yang kedua, tema seni lukis manusia dengan manusia lain. Begitu. Ini contohnya. Ya, manusia dengan manusia lain. Dalam arti ketika ada sebuah hubungan sosial antara kita dengan yang lainnya, dijadikan sebuah lukisan. Nah, saya kira itu secara sederhananya. Yang ketiga adalah tema seni lukis manusia dengan alam sekitarnya. Maksudnya ketika kita sering melihat lukisan yang terpampang di rumah, lukisan yang dipajang di kantor, itu biasanya ada lukisan, di dalam lukisan tersebut ada pemandangan, lalu ada seseorang. Biasanya ada petani, penggarap gitu kan. Nah, di dalam lukisan itu ada manusia dan ada pemandangan. Nah, lukisan termasuk ke dalam tema manusia dengan alam sekitarnya. Nah, begitu anak-anak, kiranya secara sederhana. Oke, yang selanjutnya adalah tema seni lukis manusia dengan alam benda. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya benda. Baik benda itu berukuran besar maupun kecil, berbentuk kubistis ya, berbentuk segitiga, segi empat ataupun bulat, kita tidak bisa terpisahkan dengan benda-benda tersebut. Makanya yang masuk ke dalam lukisan tersebut adalah bertemakan manusia dengan alam benda. Ya, itu. Yang selanjutnya adalah tema seni lukis manusia dengan aktivitasnya.
Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada manusia. Di dalam lukisan tersebut ada manusia sedang mengambil padi, ya, mengambil padi. Nah, itu mengambil padi itu sebuah kegiatan atau dalam arti sebuah aktivitas yang dimana aktivitas manusia pada saat itu lalu diabadikan di dalam sebuah lukisan. Nah, lukisan ini bertemakan adalah manusia dengan aktivitasnya. Oke, saya kira mengerti ya. Oke, yang selanjutnya ini yang terakhir adalah tema seni lukis manusia dengan alam khayal. Nah, konteks manusia dengan alam khayal ini memang agak sedikit mistis. Ya, mistis itu di luar nalar. Ataupun istilahnya banyak sekali sesuatu yang memang tidak masuk akal. Namanya juga alam khayal. Jadi menghayal imajinasi yang terlalu tinggi sehingga membuat sebuah lukisan yang memang di luar kebiasaan. Contohnya ini, ada tangan, ada sebuah bangunan. Ini menandakan bahwa tema ini ada gitu, dan tema ini dibuat oleh manusia. Oke, tema ini dibuat oleh manusia ataupun dibuat oleh seorang seniman lukis. Apakah boleh? Boleh saja, karena tentunya yang disebut dengan lukisan itu ada temanya gitu kan. Ada tema manusia dengan dirinya, manusia dengan kegiatannya, manusia dengan alam benda, ataupun manusia dengan alam khayal. Itu diperbolehkan. Yang jelas dalam konteks ini lebih kepada seninya gitu kan, lebih kepada seninya, bukan makna daripada lukisan tersebut, sehingga menimbulkan sebuah kepercayaan kepada lukisan tersebut. Tidak, tetapi dalam konteks ini adalah dalam konteks kita menghargai seni tersebut gitu kan, manusia dengan alam khayal. Nah, anak-anakku sekalian, 6 tema tersebut tentunya harus kita mampu membedakan apabila nanti kita di depan ada sebuah lukisan. Saya kira kalau sudah kalian mencermati, menghayati, dan memperhatikan video ini, kalian nanti jalan-jalan kemanapun ketika melihat lukisan, apapun lukisannya, maka nanti kalian akan bisa menyebutkan tema lukisan tersebut adalah tema apa, begitu. Nah, anak-anakku sekalian, itulah mungkin penjelasan sedikit terkait dengan berkarya seni lukis yang dimana pembahasan hari ini masuk ke dalam tema seni lukis. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, ataupun share video ini. Jika mungkin bermanfaat, silahkan diputar. Dan untuk tugasnya kelas 3 itu saya berikan satu saja tugas. Kalian membuat tema ataupun membuat sebuah lukisan yang bertemakan alam benda. Ya. Sekali lagi, saya tugaskan kepada kelas 3 ini, kalian membuat sebuah lukisan yang bertema manusia dengan alam benda. Paham ya? Oke. Nanti ketika masuk saya akan memeriksa siapa saja yang mengerjakan, siapa saja yang tidak. Oke, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa jaga terus kesehatan, jaga terus ibadah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin amin ya robbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.